Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang para sahabat pencari ilmu. Kali ini bertemu lagi dengan Ibu Dias Damasyanti. Hari ini kita masih belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan di kelas 3 SD dengan muatan pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia dan PJOK melanjutkan video sebelumnya. Oke, saksikan anak-anak sampai selesai. Selamat belajar. Nah, untuk pembelajaran pertama, anak-anak ingatkah kita sudah pernah belajar tentang sila kedua pada Pancasila? Kalian ingat sila kedua dilambangkan dengan apa? Ya, gambar rantai. Nah, apa makna dari lambang rantai? Ya, lambang rantai menunjukkan bahwa setiap manusia membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Nah, sikap apa saja yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kedua? Yang pertama yaitu bersatu dalam keberagaman. Nah, sudah pasti meskipun kita berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, kita harus tetap bersatu karena kita satu kesatuan yaitu warga negara Indonesia. Berikutnya yang kedua yaitu dengan menyayangi teman. Dan ketiga, menjenguk teman yang sakit. Yang keempat, menghargai kemampuan teman. Dan kelima, memberikan saran dengan baik kepada teman. Dengan kita selalu mengamalkan Pancasila sila kedua, yaitu selalu menghargai orang lain, maka kita akan mendapat manfaatnya. Yang pertama, dapat menjalin pertemanan dengan baik. Yang kedua, kerukunan tetap terjaga. Yang ketiga, mudah memperoleh bantuan orang lain. Dan yang keempat, disukai banyak teman. Nah, tolong menolong sendiri artinya saling membantu atau bekerja sama dengan orang lain. Tolong menolong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Sehingga kita sebagai bangsa Indonesia harus saling tolong menolong. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Keragaman tersebut terdiri dari keragaman suku bangsa, ras, budaya, bahasa, adat, agama. Perbedaan yang ada di dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Adapun penyebab keberagaman masyarakat Indonesia adalah 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Karena adanya keragaman masyarakat Indonesia, sehingga kita harus mengembangkan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, baik di sekolah maupun di masyarakat. Adapun perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, yang pertama, kerja bakti membersihkan kelas. Kedua, belajar kelompok. Ketiga, menjenguk teman yang sakit. Keempat, menghormati teman yang berbeda agama. Dan kelima, membantu teman yang kesusahan. Sedangkan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, yaitu gotong royong membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang kesusahan, mentaati peraturan yang berlaku di masyarakat, saling menghormati dan saling toleransi terhadap tetangga yang berbeda suku dan agama. Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Manusia tidak ada yang sempurna, sehingga manusia selalu membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain. Maka manusia harus bekerja sama dengan orang lain karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri atau memerlukan bantuan orang lain. Kerjasama adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk bisa mendapatkan atau mencapai tujuan bersama dengan mudah. Manfaat yang kita dapatkan dengan bekerja sama antara lain: 1. Dapat mempererat ikatan persaudaraan. 2. Menumbuhkan sebuah semangat persatuan dan kesatuan. 3.
pekerjaan akan lebih cepat selesai. Dan 4, pekerjaan akan menjadi lebih ringan. Adapun bentuk kerjasama yang bisa diterapkan di sekolah yaitu 1. Berdiskusi memecahkan masalah di sekolah. 2. Melaksanakan piket bersama. 3. Bergotong royong membersihkan lingkungan. 4. Melaksanakan belajar kelompok untuk mengerjakan tugas. Dan yang keenam, mematuhi tata tertib di sekolah. Adapun bentuk kerjasama di rumah, 1. Membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan rumah. Bisa menyapu, mengepel, mencuci piring. 2. Menjaga adik yang masih kecil. 3. Bersama-sama membersihkan lingkungan rumah. 4. Menjaga nama baik keluarga dengan berperilaku baik. 5. Selalu taat dan patuh terhadap orang tua. Dan bentuk kerjasama di masyarakat, yang pertama, gotong royong dan kerja bakti membersihkan lingkungan. Yang kedua, menjaga keamanan lingkungan atau Siskamling. Siskamling singkatan dari Sistem Keamanan Lingkungan. 3. Taat dan patuh pada peraturan di masyarakat. Dan 4. Membantu tetangga yang mengalami kesusahan. Lingkungan merupakan tempat tinggal bagi semua makhluk hidup, sehingga tugas kita harus melestarikan lingkungan dan menjadi kewajiban kita mewujudkan kebersihan lingkungan. Demi tercapainya lingkungan yang bersih dan nyaman untuk belajar, maka diperlukan langkah-langkah untuk melestarikan lingkungan. Yang pertama, membuat tata tertib kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah. Yang kedua, membuat daftar piket kebersihan kelas serta kebersihan lingkungan. Nah, apa saja manfaat menjaga kebersihan lingkungan? Yang 1, pastinya tercipta kehidupan yang nyaman, sejuk, dan sehat. 2, terhindar dari penyakit. 3, bebas dari polusi udara. Dan 4, tenang menjalankan kegiatan sehari-hari. Apa saja akibatnya jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan? 1, terkena penyakit demam berdarah. 2, terjadi banjir. 3, lingkungan kotor. 4, banyak polusi. Nah, siapa saja yang bertugas dalam menjaga lingkungan sekolah? Yang pasti seluruh warga sekolah, diantaranya kepala sekolah, guru, karyawan, dan seluruh siswa. Nah, selanjutnya kita belajar membuat poster anak-anak. Kalian tahu apa itu poster? Poster adalah suatu karya seni yang terdapat gambar dan kata-kata yang berisi tentang informasi dan ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca orang. Poster bertujuan untuk memberikan informasi, mengajak dan menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut. Nah, ini adalah contoh poster tentang demam berdarah. Nah, bagaimana kita mencegah demam berdarah? Nah, kita lihat gambar di poster ini, yaitu 1, menguras tempat penampungan air. 2, menutup tempat penampungan air. 3, mengubur barang bekas. Dan tentunya kita menghindari gigitan nyamuk dengan tidur memakai kelambu atau memakai obat nyamuk ataupun lotion anti nyamuk. Nah, ini contoh poster. Selanjutnya kita belajar tentang gerakan daur kupu-kupu, di mana anak-anak nanti akan meniru gerakan seperti daur hidup kupu-kupu. Masih ingat yang pertama daur hidup kupu-kupu? Ya, telur. Nah, posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Ini namanya gerak telur. Kemudian posisi badan merangkak namanya gerak ulat. Gerakan daur hidup kupu-kupu yang ketiga yaitu posisi berdiri, di mana tangan mengepal dan disimpan di atas kepala, salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Nah, gerakan apakah itu? Ya, gerak kepompong. Lalu yang keempat, posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu. Nah, berlari sambil melompat-lompat. Ini tahap gerakan daur kupu-kupu yang terakhir. Nah, anak-anakku, sekarang kita belajar tentang lompat tali.
Lompat tali melatih otot bagian atas dan bagian bawah tubuh secara bersamaan, di antaranya otot lengan, otot bahu, otot dada, otot betis, dan otot kaki. Manfaat olahraga lompat tali adalah 1. Membentuk otot tubuh bagian atas dan bawah. 2. Menambah daya tahan tubuh. 3. Melatih koordinasi. 4. Meningkatkan kebugaran. Demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, anak-anak bisa meningkat prestasinya, dan kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.